contoh kehidupan. Ini adalah standar hidup. Jadi dalam hal ini ada standar kesehatan, ada standar sosial. Coba para peserta mohon jangan ada reaksi apapun, karena ini debat ilmiah pakai teks. Saya ingin menambah sedikit. Tinggal setengah menit lagi nih Pak. Tadi Pak Sanyu katakan orang Kristen sekarang mengikut Paulus maka meninggalkan hukum Taurat. Betul Pak ya? Bahkan hukum Taurat ketika kami katakan itu 10, oh tidak, hukum Taurat itu banyak. Salah. Satu diantaranya adalah 10 hukum. Itu salah Pak. Karena tadi kami katakan kalau meninggalkan hukum Taurat maka kami boleh membunuh, kami boleh mencuri. Tetapi itu tidak kami lakukan. Oke, sekarang koreksi Pak. Ini ada satu appeal sedikit Pak. Oke, boleh? Ya, sedikit sekali. Kalau nanti terus nanti repot ya, soalnya kita pertanyaan Pak. Tanggapan Oke, sedikit ya. Cara membaca, mungkin Pak Sanyu perlu lebih banyak belajar lagi. Ketika Pak Sanyu berkunjung ke rumah kami, misalnya di ilustrasi teladan yang diberikan oleh cepat Mas. Fokus saja, fokus lah. Iya. Fokus. Ketika istri saya bertanya kepada saya, mau makan apa? Saya katakan sembarang. Mungkin Pak Sanyu itu dengar. Tapi jangan berpikir kalau saya makan sembarang, kemudian Pak Sanyu menginterpretasikan saya makan babi, saya makan jangkrik, saya makan kuda, saya makan anjing. Tidak demikian pemahamannya. Oke, sekarang ini kita untakan ini ya. Tinggal 1 menit. Oke Pak. Jadi sekarang Bapak mengatakan bahwa tidak boleh makan babi, itu hukum Taurat. Ya kan? Tapi tadi mengatakan bahwa hukum Taurat itu cuma 10. Sekarang yang bagi-bagi dengan 10 kemudian tambah hukum-hukum itu, siapa punya pekerjaan? Itu pekerjaannya Calvin. Calvin yang mengajarkan untuk dibagi-bagi seperti itu. Sebelumnya orang Yahudi tidak pernah membagi-bagi. Yesus tidak pernah membagi-bagi hukum-hukum Taurat ini dengan yang 10, yang sekian. Pokoknya ada di dalam hukum Taurat, ada di dalam kitab Imamat, ada di kitab Ulangan. Itu semua hukum yang harus ditaati. Dan ini digugurkan oleh Paulus. Mengapa Paulus menggugurkan hukum Taurat? Karena orang Romawi itu takut disunat dan mau makan babi. Ini sebenarnya rahasianya yang tidak dibeberkan. Jadi Paulus menggugurkan hukum Taurat untuk untuk mengakomodasi para penyembah berhala yang mau masuk Kristen. Silakan masuk, tidak usah kamu menyembah Allahnya Yesus, yang penting kamu sembah Yesus, ya kan? Nah, kamu boleh makan babi, tidak usah disunat. Padahal Yesus disunat dan tidak makan babi. Ini adalah hukum Taurat. Oke, Pak. Jadi oleh sebab itu, dengan mengapa dia gugurkan hukum Taurat? Karena sudah diganti dengan Kristus Tuhan yang baru. Inilah penggantinya, sehingga tidak perlu lagi peduli dengan hukum Taurat. Terima kasih. Oke, ini waktu sudah cukup dari debat dua pembicara ini. Tadi session ketiga, maka kita langsung saja beranjak kepada session keempat. Yang ini kita serahkan kepada Floor. Saya hanya memberikan 2 pertanyaan saja dari peserta, 2 penanya, 1 dari Islam, 1 dari Kristen. Ya, pertama saya berikan kepada kelompok yang Kristen dulu. Mau bicara? Oke, Bapak siapa dan dari mana? Nama saya Sunardi dari Semarang. Saya ingin bertanya dengan Pak Sanyu. Seandainya ada seorang yang tidak mengenal Al-Quran, lalu dia ingin menjelaskan Al-Quran, kira-kira bagaimana suasananya? 1 ya. Yang kedua, tadi sudah disinggung bahwa sebetulnya yang dikemukakan oleh Pak Jayadi tentang surat Yunus 10 dan ayat 94. Sebenarnya kalau Nabi Muhammad pada waktu itu ditemui oleh malaikat Jibril, bahwa kalau dia dalam keadaan yang ragu-ragu, hendaknya bertanya kepada orang yang terdahulu, yaitu siapa? Nabi Musa alaihi wassalam, ya toh, Nabi Yakob alaihi wassalam, dan selanjutnya. Dengan demikian, sebetulnya antara Kristen dan Islam itu mempunyai satu rumpun yang sama. Jadi kalau kita itu mempunyai semangat yang sama, saya rasa akan
mudahlah untuk menemukan titik pertemuan. Oke Pak, pertanyaan yang kedua apa? Fokusnya apa? Kalau sekarang ada seseorang yang tidak tahu Al-Quran, lalu dia membicarakan Al-Quran, kira-kira bagi saudara Islam itu rasanya gimana gitu? Oke, ayo. Dari yang Islam? Yang Islam ya? Saya nggak yakin Islam. Yang mana Islam ini? Sorry. Saya pakai peci Mas. Assalamualaikum, selamat siang. Oke. Saya sebenarnya ingin menanggapi kedua ya, Pak Mudarat, mohon maaf. Bertanya. Bertanya. Bukan menanggapi, beda ya. Oke. 2 poin saja. Kenapa ketika pendeta tadi mengucapkan salam tidak dijawab? Oke. Yang pertama, sementara Pak Sadmi bisa membaca surat 4 ayat 86. Saya juga kaget, kok kita umat Islam sedemikian pelitnya ya untuk membaca salam. Saya hanya menanggapi ke sesama Islam ini dalam suasana yang sangat bersaudara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita selalu mendefinisikan Al-Quran itu kitab suci? Atau kitab saja, kitab mana saja selalu dikatakan kitab suci. Saya minta kepada semua panelis, di mana ada tertulis kitab suci, terutama Al-Quran. Karena dalam Al-Quranul Karim itu hanya dikatakan Al-Quranul Karim, ya, Quran yang mulia. Itu. Jadi saya coba itu saja. Supaya jangan terlalu menghakimi sesama hamba Allah ya. Oke. Terima kasih. Oke. Sekarang langsung monggo langsung saja dijawab kepada yang ketujuh, yaitu tadi siapa tadi? Pada penanya pertama Bapak siapa tadi? Sintus ya. Bapak Sunadi, monggo dijawab Pak. Monggo Pak. Oke, tadi ditanyakan mengapa ada dikatakan bahwa hai Muhammad bertanyalah ya kan kepada ahli kitab. Lalu tadi dibilang bertanya kepada Musa sudah meninggal. Ya, kepada siapa dia bertanya? Kepada Waraqah bin Naufal. Karen Armstrong dalam bukunya History of God, ya halaman 162. Saya bacakan, ya kan? Khadijah suggested that they consult her cousin Waraqah bin Naufal, now a Christian, and learn scripture. Maka ketika Nabi Muhammad turun dari Gua Hira setelah menerima wahyu, kan dia gemetar, Khadijah, cover me, ya, selimuti saya, what happened with you my husband, apa yang terjadi denganmu? Khadijah, maybe I was inspired by Satan and I will become a junun, barangkali saya ini bisa jadi gila. Oh no, my husband, let us go to my uncle Waraqah bin Naufal. Jadi Khadijah suggested that they consult her cousin Waraqah bin Naufal, a Christian, and learn scripture. Waraqah ini adalah seorang pakar Alkitab Kristen, Nasrani, seorang pakar Alkitab. Datang konsultasi sana, inilah cerita, hai Muhammad, kalau ada hal-hal yang kamu kurang mengerti tentang kamu akan terima wahyu atau tidak, pergilah tanya kepada ahli kitab. Istrinya mengajak, pergilah kepada Waraqah bin Naufal, pakar Alkitab. Waraqah bin Naufal, pakar Alkitab. Apa kata Waraqah? Dan dia katakan di sini bahwa Waraqah had no doubt at all. Waraqah tanpa ragu-ragu, dengarkan baik-baik bacanya di Waraqah tanpa ragu-ragu mengatakan bahwa Nabi Muhammad sudah menjadi Nabi Rasul. Inilah pakar Alkitab yang mengakui pakar Alkitab.